Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam buat kita semua yang boleh hadir dalam ibadah judo Jumat doa. Memang Jumat ini istilahnya setiap Jumat kita mau berjudo, bergulat dengan apa yang boleh ada kita hadapi setiap hari. Dengan setiap kesaksian-kesaksian yang kita dengar, itu bukti nyata doa itu memang wajib dan harus kita lakukan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan saja yang dipermuliakan dan kita percaya kita juga boleh ada itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya. Dengan memang rentetan pelayanan yang ada, kita percaya itu bukan karena rencana kami gembala, tapi itu karena perbuatan Tuhan yang ajaib buat kita semua. Mungkin sekilas sebelum masuk dalam renungan, memang Bapak Gembala pernah menyampaikan dengan adanya bosnya sebelumnya memang sudah pernah Bapak Gembala kenal baik dengan bosnya yang sekarang ini. Dan itu pun suatu jalan yang Tuhan izinkan dia boleh bertemu, di mana saatnya beliau jugalah yang membantu dia memberikan informasi untuk pekerjaan yang boleh dia coba. Jadi jangan pernah kita merasa kadang-kadang sakit yang kita jalani ya harus kita lewati. Tapi ternyata itu titik awal di mana Tuhan banyak buka berkat-berkat di depannya. Berjalan dengan Tuhan merupakan proses iman yang membuat kita semakin kuat dan itu tidak instan. Jadi butuh proses ya. Nah, memang bosnya itu sempat disampaikan beliau tidak mengenal Tuhan. Tapi banyak hal yang Tuhan kerjakan oleh beliau ini yang dulunya di saat kami ada di dalam titik terendah, Dia yang banyak membantu kami. Kami tidak pernah bercerita, tapi Tuhan pakai orang yang tidak mengenal Yesus. Yang tidak pernah mengenal Kristus. Tapi disitulah dia boleh banyak mengalami perubahan-perubahannya juga dalam hidupnya. Sehingga anaknya juga diberikan hal-hal yang ajaib sehingga kerinduannya yang begitu besar akan firman, akan mengenal tentang Tuhan itu timbul dan tidak bisa ditutupi dan dibatasi oleh orang tuanya. Ya puji Tuhannya dia punya teman yang bisa membantu dan mengarahkan anaknya ke dalam hal yang lebih baik. Ya, mari segala sesuatunya kita doakan dengan pelayanan-pelayanan di tempat ini. Ya. Saya juga bersyukur dan berterima kasih untuk tim yang ada kemarin sekolah minggu Rise and Shine bisa melakukan field trip jalan liburan ya, berlibur istilahnya anak sekolah minggu ke akuarium Neo Soho ya. Satu hal yang kami mau tunjukkan kepada mereka di mana temanya adalah God is Creator. Dasarnya saja kita mengenalkan mereka akan Tuhan yang dia sembah bisa memberikan hal ciptaannya yang begitu ajaib. Ya, jadi dia boleh mengenal Tuhan itu dari ciptaannya dulu. Mungkin dasarnya kalau sudah dia tahu, pastinya kerinduannya dia untuk mengenal Tuhan itu akan secara otomatis timbul. Ya, semua boleh berjalan dengan baik, begitu antusiasnya dan tim yang ada juga boleh
bekerja dengan baik, puji nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas segala pekerjaan yang dikerjakan, karena kami sebagai gembala nggak bisa melakukan ini sendiri, ya. Itulah gunanya kami butuh pelayan-pelayan Tuhan yang militan, pelayan-pelayan Tuhan yang solid, ya, yang istilahnya yang dia kerjakan dia tidak melihat kiri dan kanan, tapi yang dia lihat adalah Tuhan, ya. Puji Tuhan, ya. Walaupun kemarin saya melihat ada yang begitu bahagianya melihat Putri Duyung kayaknya, Little Mermaid, saat memberikan ucapan penutup kiss, wih gitu, dalam air loh. Wah, semuanya bertepuk tangan. Yang meriahnya memang Keanu memberikan applause, ya, yang luar biasa. Dan ada Pak Kevin kayaknya pas nggak bareng lagi, ya, tapi dia menahan, ya, segala sesuatunya, ya. Dan saya bersyukur Bapak Gembala juga nggak ada. Kalau nggak mereka akan bergandengan tangan. Menikmati ciptaan Tuhan maksudnya, ya. Puji nama Tuhan, ya. Luar biasa, ya. Setidaknya dia tidak mengingat lagi asal usul Ibu Gembala, maksudnya dari Putri Duyung gitu, ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih atas segala sesuatunya, dan kita doakan buat besok untuk baptisan air. Biarlah Tuhan berikan cuaca yang baik, dan puji Tuhan ada anak Tuhan yang boleh memberikan tempatnya digunakan untuk baptisan. Kemarin itu berapa minggu, ya, Bapak Gembala dan saya juga berpikir mau dibawa kemana nih, dibaptis di mana, di tempat yang sebelumnya agak berpikir, dia kan bos, ya. Nah, bingung apa mau di mana, tapi itulah Tuhan buka caranya yang ajaib gitu, ya. Kami nggak tahu, ya, semuanya tepat pada waktunya, ada orang-orang yang membantu, ya. Hari Minggu juga anak ini boleh memberikan dirinya, dia yang menyatakan loh. Biasanya kan kalau penyerahan anak itu dari orang tua, ya. Saya mendengar pada saat Bapak Gembala memberikan istilahnya penyuluhan, antusias sekali gitu, walaupun dengan ada pakai bahasa Inggris, ya, ada yang nggak ngerti juga sih, banyak kan nggak ngertinya, tapi saya bersyukur banyak hal dengan doa yang boleh saya terus naikkan, panjatkan, di mana Tuhan izinkan saya resign, berarti jam doa itu ditambah. Saya berdoa, Tuhan pagari dia, teladan Kristus yang ada dalam kehidupannya, biarlah itu terpancar dan menjadi berkat buat banyak orang. Itulah gunanya kita sebagai suami istri ataupun ibu, anak, ayah, anak mendoakan untuk anggota keluarganya. Karena doa itu punya kuasa, ya. Apalagi dilakukan dengan iman yang benar. Tema pada hari ini, doa dengan iman yang benar. Terambil dalam Injil Markus 11 ayat 20 sampai 24. Cerita ini sudah sering juga kita baca dan kita dengar, tapi diingatkan kembali Tuhan akan ayat ini. Injil Markus 11 ayat 20 sampai 24. Demikian firman Tuhan, biar saya bantu bacakan saja. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Jawab Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu,
apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat ini ayat yang luar biasa, yang dimana waktu itu Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Sebelumnya mungkin Yesus berjalan dan melihat pohon ara yang dia lihat mungkin bertumbuh tapi tidak berbuah. Sering kita melihat banyak pohon besar gak berbuah, kayaknya ini bikin daun, bikin sampah di rumah, bener gak? Baiknya kita tebang, biasanya seperti itu. Begitupun juga Yesus. Di saat Yesus mengatakan mengutuk pohon itu, dan beberapa hari kemudian Yesus berjalan di jalan yang sama bersama dengan murid, Petrus melihat, Yesus, apakah itu pohon ara yang engkau kutuk? Jadi Tuhan itu tidak membutuhkan hidup kita hanya berakar dan bertumbuh saja. Tapi Yesus mau kita juga berbuah. Kenapa Yesus itu mengutuk pohon ara? Kita tahu karena dia tidak berbuah. Jadi jangan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang percaya hanya di KTP saja, hanya rajin ibadah saja, tapi tidak menunjukkan buah itu sendiri. Buah itu apa? Ya buah roh. 9 buah roh itu harus ada dalam kehidupan kita. Susah. Tapi ketika kita ada di dalam Yesus, pasti kita akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya, hati-hati ketika Yesus tidak berkenan dengan kehidupan kita, kita akan seperti zombie, mayat hidup, gak berguna. Jadi tindakan Yesus mengutuk pohon ara itu sebetulnya merupakan lambang penghakiman bagi bangsa Israel. Di mana bangsa Israel walaupun sebagai bangsa pilihan, ketika dia tidak bisa berbuah dan dia hanya bersungut-sungut, istilahnya hanya tidak menunjukkanlah hal yang dimana membuat Tuhan itu melihat buahnya ini mana gitu loh. Maka itu akan mati dan layu. Ayat tadi Markus 11 ayat 20, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Jadi hati-hati ketika kita mempermainkan Tuhan. Kadang kita hanya hangat-hangat kuku dalam mengikuti Yesus. Di saat Tuhan tidak berkenan, kita juga tidak akan bisa melakukan hal yang baik, ataupun kita juga tidak akan menerima berkat itu juga. Walaupun kita berdoa setiap hari, sedangkan apa yang kita sudah kerjakan pun Tuhan gak berkenan, jadi seperti orang mati. Ya, maka Yesus di situ menunjukkan bahwa mari kita mau menjadi orang yang tinggal di dalam Tuhan seperti pokok anggur yang dia boleh terus bergantung kepada Tuhan sehingga dia juga boleh menghasilkan buah yang baik. Kita lanjut di ayat 22-nya. Pasal 11 ayat 22, Yesus menjawab mereka,
percayalah kepada Allah. Kata percaya berarti kita menaruh iman. Ya, iman kepada siapa? Iman kepada Allah itu sendiri. Jadi doa tetap harus didasari dengan iman. Iman yang mana? Iman yang benar. Tuhan memberikan perumpamaan iman sebesar biji sesawi saja itu bisa memindahkan gunung. Dan saya pernah sampaikan ini kepada pemuda remaja Gavra. Biji sesawi itu seperti biji selasi kecil. Jadi Tuhan gak minta banyak untuk kita menaruh percaya kita kepada Tuhan. Jangan salah, kita juga mengetahui walaupun murid Kristus selalu ada dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dia pun tahu imannya pun terkadang tidak ada di dalam dia, tidak percaya sepenuhnya kepada Yesus. Di saat ada di dalam kapal, ya kan, mereka boleh diperhadapkan dengan badai yang begitu besar. Yesus ada di situ sedang tertidur. Kalau kita tahu ada Yesus dalam kehidupan kita, harusnya nggak usah khawatir dengan badai itu, gelombang yang besar itu. Karena apa? Kita tidak akan jatuh dan tidak akan tenggelam itu kapal. Tapi Yesus sendiri kembali berkata kepada murid-muridnya, di saat dia mengatakan reda, diamlah angin, diamlah badai. Otomatis memang badai itu akan berhenti. Tapi kembali lagi, Tuhan mau mengajarkan untuk murid-murid Yesus untuk menaruh imannya. Padahal Yesus ada di situ, tapi dia tetap enggak naruh imannya di situ. Begitu seperti kita. Ke gereja rajin, baca firman rajin, dengerin khotbah rajin. Tapi untuk percaya akan satu perkara yang sedang kita doakan, terkadang imannya juga masih belum ada. Oleh sebab itu, permasalahan, pencobaan itu merupakan satu cara Tuhan untuk membuat iman kita ini diproses dan bertumbuh. Ya. Di ayat 11 tadi ada kata-kata di pasal 11 ayat 22, Yesus menjawab, mereka percayalah kepada Allah. Lalu di 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kata bimbang, ada kata tidak bimbang. Berarti itu meyakinkan untuk kita tidak boleh bimbang ataupun khawatir. Bimbang itu sebenarnya Tuhan gak suka loh. Khawatir juga Tuhan tidak suka. Karena berarti kamu gak percaya dengan apa yang boleh saya kerjakan. Apa yang menjadi bagian yang harus saya kerjakan. Padahal Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa. Bimbang merupakan salah satu tembok pemisah yang membuat kita itu tidak mendapat berkat-berkat. Coba kita buka di Yakobus 1 ayat 7. Jadi hati-hati loh, khawatir, bimbang, itu tembok loh ternyata. Tembok yang membuat berkat itu, doa kita itu terhalang.
Karena apa? Meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah dapat? Yakobus 1 ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Serem gak? Jadi Tuhan itu gak suka kalau kita itu bimbang. Tuhan itu gak suka kalau dia melihat kita itu tidak percaya, khawatir akan apa yang akan Tuhan perbuat dan kerjakan. Oleh sebab itu, doa itu merupakan keyakinan kita, di mana sebagai satu kerjasama, ya. Doa itu adalah satu kerjasama antara kita sebagai orang-orang percaya dengan adanya kuasa roh yang ada dalam kehidupan kita. Ingat, jadi doa itu adalah satu keyakinan kita yang merupakan satu kerjasama ataupun hasil kita nih sebagai orang-orang percaya, ya, dengan adanya roh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus, untuk bisa doa itu tersampaikan kepada Tuhan. Yang pastinya dengan adanya iman yang ada dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita terlalu overthinking kalau bahasa anak-anak sekarang, ya. Kayaknya gak mungkin nih. Kayaknya gak bisa nih. Memang sebagai manusia, apalagi kita masih hidup dalam kedagingan, ya. Iblis itu memakai kelemahan kita, yaitu daging. Ya. Sehingga kepercayaan kita, kekhawatiran kita, kebimbangan kita itu malah semakin dinaikkan sama iblis. Maka dari itu, doa itulah yang kita pakai untuk sebagai landas yang kita buat agar iman yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita itu terus bisa bertumbuh, ya. Lalu lanjut di ayat yang ke-24. Ayat ini merupakan jaminan yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Iman itu sebetulnya bukti di mana kita belum melihat loh apa yang akan Tuhan berikan berkat itu. Tapi kita sudah yakin itu akan terjadi. Malah lebih dari apa yang kita pikirkan. Percaya atau tidak? Percaya. Itu menjadi kesaksian kita bagi kita masing-masing. Kesaksian tadi dari Ibu Maria, hanya memang dengan doa kita bisa kuat. Hanya dengan doa kita boleh bisa terhibur. Walaupun kita mungkin belum merasakan kesembuhan itu ada. Setidaknya damai sejahtera itu ada. Benar gak? Sehingga hati jadi senang. Hati yang senang, obat membuat kita hidup juga menjadi tenang. Makanya kalau hatinya enggak senang, atau bawaannya hatinya iri, hatinya dengki, atau hatinya bawaannya gak baik, ya penyakit pasti timbul. Hati larinya ke pikiran. Pikirannya udah kemana-mana, overthinking dan segala macam, membuat kita jadi malah banyak penyakit. Ya, marilah istilahnya kita bersyukur kalau kita boleh ada di dalam zaman anugerah, zaman kasih karunia Tuhan. Kalau kita boleh
Yesus yang mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita, patutnya kita bersyukur. Karena tidak ada Allah lain di muka bumi ini yang mau mati, rela buat menyelamatkan pengikutnya gitu loh. Yesus luar biasa. Di saat kita ada jarak dengan Allah, kalau tidak ada Yesus, doa kita tidak akan pernah sampai. Doa kita, iman kita juga pun mungkin dasarnya bukan kepada Yesus, itu pun gak ada akan gunanya. Jadi kita sudah patut bersyukur dengan iman yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kita percaya segala permasalahan, segala tantangan yang Tuhan perhadapkan dalam kehidupan kita, kita pegang ayat ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Belum kita lihat, kita pegang. Aku imani Tuhan, kalau Tuhan akan memberikan masa depan yang terbaik buat anak-anakku. Tuhan, aku belum melihat apa yang menjadi kerinduanku, tapi aku percaya Tuhan akan membukakan berkat di mana Tuhan akan memberikan rumah tinggal buat aku. Tuhan, aku imani kalau aku saat ini sedang sakit, ada sakit yang sudah lama yang belum sembuh, tapi aku percaya bagaimana caranya Tuhan untuk menyembuhkan. Aku imani Tuhan akan sembuhkan. Jadi iman itu memang bukan hal yang kita lihat, tapi itu adalah hal yang belum kita lihat, tapi kita sudah tahu Tuhan akan membuatnya itu berhasil. Amin. Doa adalah kunci untuk campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Dan iman juga merupakan salah satu kunci doa kita untuk dijawab Tuhan. Imannya harus benar. Kepada siapa? Kepada Yesus itu sendiri. Dan satu ayat penutup kita buka di, ini sama sebetulnya ya, ayatnya Matius 21 ayat 22. Karena dalam Injil, 4 Injil ini mereka berkaitan ceritanya, di mana mereka menunjukkan bahwa segala sesuatu di saat kita percaya, Tuhan akan memberikannya. Matius 21 ayat 22. Dan segala sesuatu, apapun yang kamu minta dalam doa dengan percaya ya, pastilah kamu akan menerimanya. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Ingat, keberanian berarti kita sudah berani menaruh iman kita kepada Yesus, ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, tetap terus kita berjudo, bergulat dengan hal permasalahan yang ada, tapi jangan pernah takut. Bung Andri aja Tuhan tolong berjudo, dia bisa menang, apalagi dengan masalah-masalah yang kecil buat Tuhan, ya. Dia dengan kekuatannya, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, ya. Kita percaya, tetap bawa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Puji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian